Halo mamak semua, video kali ini adalah video dokumentasi lagi yang lagi-lagi isinya adalah sharing experience tentang anak aku yang didiagnosa fimosis oleh 3 dokter spesialis anak. Pada anak fimosis biasanya akan menyebabkan yang namanya infeksi saluran kemih. Namun alhamdulillah anak aku belum pernah mengalami infeksi saluran kemih yang biasa orang-orang sebut sebagai ISK. Tidak ada hal dan tindakan yang tepat menurut para dokter untuk anak fimosis melainkan harus disirkumsisi atau yang biasa disebut sunat. 2 dokter menyarankan bahwasanya anak aku harusnya disirkumsisi oleh dokter bedah anak. Namun 1 dokter lainnya menyarankan agar anak aku lebih baik disunat di rumah sunat biasa aja. Menimbang dan mencoba memahami dan kemudian aku ambil saran dari 1 dokter yang menyarankan sirkumsisi atau sunat di rumah sunat. Mengapa alasannya? Menurut kami pribadi, yaitu aku dan suami, sunat di rumah sunat lebih mudah prosedurnya untuk anak 18 bulan dibandingkan di dokter bedah anak. Di dokter bedah anak diharuskan untuk puasa selama 6 jam karena akan menjalankan operasi yang tindakannya membutuhkan bius total. Kami pribadi sih nggak masalah di bius total. Tapi mak, kebayang kali nenangin anak tantrum karena dia kelaparan, terutama kehausan mau nyenyen. Setelah searching metode sirkumsisi mana yang kami anggap pas untuk anak kami, akhirnya pilihan kami jatuh pada metode klem. Kenapa? Karena menurut kami yang pertama efisien dan minimal pendarahan, yang kedua lebih cepat pulih, yang ketiga lebih terlindung. Karena pakai klem itu penisnya akan tertutup dan terlindungi dengan ring. Dan pastinya yang terakhir tanpa jahitan. Bentuknya jadi lebih estetik seharusnya. Ceilah, estetik amat dah mak. Dan pengerjaannya mungkin lebih cepat karena tanpa jahitan. Nah, selanjutnya kita coba searching tempat yang menyediakan layanan sunat klem yang lokasinya tidak jauh dari rumah kami. Finally, pilihan kami jatuh pada Rumah Khitan Modern di Bintara. Lokasinya ini ada di seberang Bakso Bujangan Bintara. Kliniknya ternyata jadi satu dengan klinik kulit Dewa Ayu. Ekspektasinya yang dilihat dari Google sih gede, tapi ternyata kecil. Mas, yang daftar buat khitan? Oh gitu, sebentar ya. Oh gitu, iya. Oh gitu ya. Tapi it's okay sih, kami lihat review di Google banyak orang yang memuji layanan dan hasil tindakannya. Gimana ya dok, baiknya? Apa kalau lihat YouTube sih lumayan anteng sih. Enggak, sunatnya sih bisa dipegangin pasti. Terus? Setelah sunat itu kan ada klemnya. Klemnya itu kepasang di penisnya. Ini baru lihat kebiasaannya. Cuman sehari-harinya gimana bu? Ya begini. Tapi aman gak ya? Jadi takutnya klemnya kenapa tuh dok? Ditarik-tarik sama dia. Baru lihat ternyata dia aktif anaknya. Bisa aja asal ibu sama orang tuanya bisa lihat aman aja. Iya. Jahit lebih parah lagi. Iya. Parah kalau buat anak gini ya dok ya? Aktif karena dia harus tenang kalau jahit itu nggak bisa boleh gerak. Di antara semua itu memang yang agak pas sih memang klem. Iya. Cuman harus di bawah pengawasan. Iya harus benar-benar diawasi 24 jam. Ya selama 4 hari lah. Ya. Kalau fimosis berisiko untuk terjadi ISK, makanya ditindak lebih cepat fimosis ini supaya tidak timbul ISK. Satunya cara untuk menangani fimosis ini cuma sunat. Kalau obat cuma sementara. Oh iya. Tapi kalau anak tetangga saya itu sampai mau pipis tuh sampai nangis dulu gitu dok. Itu berarti fimosisnya total kesumbat saluran keluarnya karena fimosisnya. Itu kan lubang buat keluar kencingnya itu tertutup sama kulitnya yang mau dibuang kalau sunat. Iya. Kalau yang sakit banget itu tertutup semuanya. Selain itu bukan tergantung dia fimosis atau enggak. Tapi tergantung batang penisnya ada apa enggak, terus gemuk apa enggak, kecil penisnya apa enggak. Kalau kecil nggak bisa ya? Kalau kecil banget nggak bisa karena nggak ada tempat menjepit klemnya. Kami memang memilih sunat Jumat malam hari selepas ayahnya bekerja. Karena in case Refat kesakitan, ayahnya bisa bantu-bantu dan keesokannya juga weekend, jadi ada waktu senggang untuk membantu.
Dan kalau malam hari, kami berpikiran Refat bisa langsung tidur setelah proses sunatnya berlangsung. Setelah sunat, Refat memang sempat nangis-nangis kesakitan karena obat anestesinya habis. Kemudian kita langsung memberikan obat minumnya, dan kemudian disusul makan lalu Refat tertidur. Bangun dari tidur malamnya, Refat sudah aktif dan ceria lagi seperti sebelum disunat. Dan ini adalah video dokumentasi hari keempat setelah dia sunat, dan Refat akan segera lepas klem oleh suster.